Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu merasa bahagia. Dan kali ini saya akan mencoba untuk memberi penjelasan tentang cara memutus karma. Karma itu adalah tanaman kita di masa lalu, dan sekarang kita ini sedang menuai karma yang pernah kita tanam dulu. Ketika dulu kita menanam sesuatu atau pemikiran atau perasaan, prasangka jelek, otomatis sekarang atau suatu saat kita akan menuainya. Tapi jangan khawatir, karena ada cara untuk memutuskan karma-karma kita di masa lalu. Jika kita sekarang sudah merasakan atau sudah menuai karma yang pernah kita tanam dulu, jalan satu-satunya adalah sekarang kita harus menyadari bahwa semua yang terjadi pada kita saat ini adalah hasil tanaman kita di waktu lampau atau di kehidupan sebelumnya. Kita terima semua kejadian, semua permasalahan. Mungkin kita sedang sakit, kita terima dengan ikhlas rasa sakit itu. Kita harus mempunyai kesadaran bahwa semua yang kita tuai saat ini adalah karena kita sendiri. Kita yang menanam, maka kita yang akan menuai. Sopo nandur bakal ngunduh. Setelah kita paham dengan semua yang kita alami saat ini adalah buah dari tanaman kita sendiri di masa lalu, maka kita harus menerima dan menghargai semua yang datang kepada kita ini. Kita terima dengan lapang dada dan kita menghargai semua itu. Dan agar di kehidupan yang akan datang kita bisa terhindar atau bisa mengurangi karma-karma yang pernah kita tanam sekarang ini atau kemarin atau lusa, kita harus sering-sering meminta maaf kepada jiwa-jiwa yang pernah kita sakiti, mungkin yang pernah kita kecewakan, yang pernah kita kirimkan atau transfer energi negatif dari diri kita ini. Karena ketika kita memikirkan tentang kejelekan orang lain, sejatinya kita sedang membuat tali karma tentang kenegatifan kepada orang tersebut. Dan suatu saat kita pun akan menuai sesuai apa yang kita pikirkan saat ini, apa yang kita rasakan saat ini. Jadi tugas kita sekarang adalah meminta maaf. Dan meminta maaf tidak harus kita menemui orangnya. Kita duduk rileks, kita pejamkan mata, kita bayangkan orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti, yang mungkin pernah kita kecewakan, yang mungkin pernah kita lukai. Kita meminta maaf dalam batin kita sendiri. Kita meminta maaf kepada seluruh jiwa-jiwa yang pernah kita sakiti. Setelah kita meminta maaf kepada seluruh jiwa-jiwa yang mungkin pernah tersakiti atau terradiasi energi dari pemikiran kita, dari prasangka kita,
Maka setelah itu kita memaafkan orang-orang yang datang kepada kita, atau memaafkan orang-orang yang mungkin membuat kita jengkel, membuat kita marah, yang melukai batin kita. Kita maafkan mereka semua dalam batin kita. Jadi kita duduk rileks, terserah mengambil duduk rileks seperti apa, dengan tiduran berbaring pun boleh, yang penting tubuh kita rileks. Pejamkan mata kita dan kita bayangkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, yang pernah melukai kita. Kita bicara dalam batin kita, saya memaafkan semua kesalahan-kesalahan seluruh jiwa yang pernah menyakiti jiwa ini atau batin ini. Saya memaafkan dengan lapang dada, karena saya paham, saya sadar jiwa-jiwa mereka menyakiti saya itu pun karena diri saya sendiri. Karena dulu saya pernah menyakiti mereka, sehingga mereka menagih karma kepada jiwa saya. Jadi kita harus memaafkan dan meminta maaf kepada seluruh jiwa dan kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Kita radiasikan bahwa kita meminta maaf kepada jiwa mereka, dan kita memaafkan mereka semua. Dengan cara kita meminta maaf dan memaafkan, maka tali-tali karma yang menjerat diri kita ini akan terlepas atau akan terputus. Sebenarnya memutus karma itu sederhana, memutus karma itu simpel. Hanya dengan kita meminta maaf dan memaafkan dalam batin kita sendiri. Latih agar kita bisa menerima semua kejadian yang mungkin seolah-olah itu negatif, tapi sejatinya yang kita anggap itu negatif itu adalah pembelajaran untuk jiwa kita, agar jiwa kita bertumbuh semakin dewasa, agar kesadaran batin kita atau kesadaran spiritual kita meningkat. Toh juga kejadian yang kita alami saat ini atau yang sudah kita alami kemarin itu adalah hasil dari tanaman kita sendiri. Kedepannya kita harus merubah diri kita supaya rasa kita, pikiran kita selalu positif, selalu berprasangka baik kepada siapapun. Jangan kita menambah tali-tali karma yang menjerat jiwa kita. Kita harus sering-sering meminta maaf kepada seluruh jiwa yang pernah kita sakiti, dan kita harus memaafkan seluruh jiwa yang pernah menyakiti kita. Dan jangan lupa kita harus meminta maaf kepada Tuhan kita, karena Tuhan kita pun ada di balik semua jiwa yang ada. Kita meminta maaf kepada mereka semua. Kita meminta maaf kepada diri kita sendiri. Kita hargai diri kita, kita cintai diri kita, kita sayangi diri kita. Diri kita ini bukan raga, tapi diri kita ini adalah roh kita yang ada di dalam raga ini. Mari kita budayakan atau belajar untuk memaafkan. Memang susah, memang sulit, tapi sampai kapan kita akan menyimpan dendam, menyimpan kebencian kepada mereka yang mungkin telah menyakiti kita? Sampai kapan? Semakin kita membenci seseorang, maka semakin kencang atau semakin terjerat jiwa kita karena karma-karma negatif.
Jadi mari kita saling maaf dan memaafkan, agar jeratan-jeratan tali karma yang mengikat jiwa kita ini terputus atau terbersihkan. Setelah kita meminta maaf, kita jaga rasa kita, jangan sampai dendam, kebencian, iri, ria menguasai batin kita atau jiwa kita. Kita terus bersihkan diri kita, kita sucikan diri kita dengan kita selalu sadar nafas, kita selalu sadar akan Tuhan kita, kita selalu ingat Tuhan kita. Semoga karma-karma yang menjerat diri kita, khususnya karma negatif atau karma buruk yang menjerat jiwa kita, terputus atau terbersihkan, sehingga kehidupan kita akan merasa tenang, damai, dan bahagia. Jika bukan diri kita yang merubahnya, siapa lagi? Karena yang merubah diri kita itu adalah diri kita sendiri. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika bukan dirinya sendiri yang merubahnya. Orang lain hanya menjembatani atau memberi arahan-arahan, tapi rubah atau tidaknya tergantung individu masing-masing mau melakukan perubahan atau membiarkan karma itu atau energi negatif itu menjerat jiwa kita. Jika kita biarkan atau kita perbesar kebencian kita kepada seseorang, maka jiwa kita akan semakin merasa tersiksa, akan semakin kencang jeratan-jeratan yang menjerat jiwa kita. Jadi mari kita belajar untuk selalu memaafkan dan meminta maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam Rahayu, semoga seluruh makhluk bahagia.